begitu orang melihat lukisan saya yang abstraknya begini, dia bisa terkoneksi dengan alam bawah sadarnya dia, alam pikirannya dia gitu. Konyong datang seseorang dengan tidak merasa bersalah, dia buang tas kresek yang begitu banyak dengan kampil, dia buang plok. Ini urut dada sebenarnya. Tapi saya lihat semakin lama semakin saru saja, semakin saru geremeng cita-cita kita untuk mendirikan membuat sebuah buku besar aja itu mentok di tengah jalan. Intan-intan yang mesti Bapak pemimpin Tabanan bisa create, bisa berikan sebuah perhatian dengan mendirikan sebuah ruang pameran di Tabanan yang presentatif. Aktivitas berkesenian para perupa Bali tak pernah mandek dari era lampau hingga kini. Laku kreatifnya terus menggeliat, melahirkan karya rupa yang artistik, tematik, bahkan syarat kritik. Gelar karya pun makin banyak dilakukan di art space yang tersedia baik di Bali maupun di luar Bali. Kedepan, sesungguhnya yang diperlukan para perupa adalah penambahan ketersediaan ruang-ruang pameran disertai adanya peningkatan apresiasi dari para pecinta seni. Dengan demikian diharapkan iklim berkesenian akan makin menggembirakan. Disinilah harapan itu digantungkan kepada stakeholder terkait, dalam hal ini para pemimpin Bali ke depan. Adalah Iwayan Santrayana SPD MPD, salah satu perupa Bali yang aktif berkarya dengan terus melakukan kreasi dan inovasi sejak 30 tahun silam. Pemirsa, seperti apa proses berkesenian Iwayan Santrayana? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Lahir di lingkungan keluarga seniman, Santrayana telah mengakrabi seni sejak kecil. Sempat menggeluti seni tari dan karawitan, Santrayana akhirnya memilih seni rupa sebagai jejak laku berkesenian. Untuk mengasah talentanya di bidang seni rupa, Santrayana melanjutkan pendidikan seni di SMSR, sekarang bernama SMKN 1 Sukawati. Lulus SMSR, Santrayana melanjutkan program diploma ilmu pendidikan dan keguruan di Yogyakarta. Setelah lulus, ia diangkat menjadi guru di SMKN 1 Sukawati. Kemudian pendidikan S1 dan S2-nya diselesaikan di Undiksa Singaraja. Sebagai seorang guru sekaligus seniman, berkarya adalah suatu keharusan. Maka tak heran, sejak 30 tahun bergelut di bidang seni rupa, ribuan lukisan dan skate telah dihasilkan. Karya berukuran besar saja sudah tercatat sekitar 700 karya, belum lagi yang berukuran sedang dan kecil. Karya-karyanya itu dapat kita saksikan di studio seni lukisnya di lingkungan Banjarpagutan, Desa Batu Bulan, Sukawati Gianyar. Ketika Tiang tamat di SMSR dulu tahun 1985, saat itu pun saya sudah mulai menekuni seni rupa karena itulah pilihan saya. Bekerja sana di seni rupa sekaligus sambil kuliah. Pertama saya kuliahnya di D3 di Jogja, di PPATK namanya sekarang. Terus karena tuntutan pendidikan kita disuruh untuk melanjutkan di S1 di Undiksa Singaraja, demikian juga S2 di Undiksa Singaraja. Rentang waktu itu sampai sekarang saya aktif melukis, terutama menekuni seni rupa. Walaupun pada awalnya ceritanya ke belakang sedikit, saya dilahirkan di sebuah desa di Cau Belayu, Margo Tabanan. Terlahir dari keluarga keturunan dalang lah, dalang, pemangku, dan ngayah lah istilahnya. Nah, mungkin gen itu yang terbawa sampai hari ini saya menekuni seni rupa. Walaupun seni-seni yang lain saya tekuni, terutama seni tari, seni tabuh juga. Pada saat SD ya, ikut jadi sekoangklung di desa gitu ngayah. Dan sambil sekolah di SMSR di Denpasar, saya belajar menari di sebuah keluarga yang namanya Pak Ketut Cemeng, dan bapaknya maestro almarhum Bapak Made Monok. Saya diajari menari, khususnya tari-tari dasar lah.
Dan sekaligus kemampuan itu saya bisa gunakan untuk menambah pengalaman, terutama diajak menari ke hotel-hotel 10-an tahun itu lamanya. Nah, di sanalah terjadi pergulatan bagaimana saya bisa meneruskan, mau pemilih seni rupa atau seni tari. Saya pilih seni rupa karena dia punya jenjang waktu berkarir yang panjang gitu. Nah, begitulah sekilas perjalanan saya sampai hari ini. Saya menekuni seni rupa sudah hampir 30 tahun, yang melahirkan karya yang saya bisa hitung hampir karya besar aja 700 karya. Belum lagi sketch-sketch itu ribuan sketsa. Sampai hari ini pun saya menyeketnya kemana-mana. Berawal dari penajaman tema-tema kekinian yang divisualkan dalam karya dekoratif, selanjutnya Santrayana beranjak ke konsep maya rupa. Dalam karya-karya dekoratifnya, Santrayana kerap kali memotret fenomena sosial sebagai catatan waktu. Menarik, selain mewartakan fenomena pergeseran nilai, di situ ada pesan moral, edukasi, bahkan kritik sosial dengan sentuhan warna modern tetapi tetap berakar pada tradisi. Kemudian belakangan, Santrayana beranjak pada karya-karya absurd atau abstrak yang disebutnya maya rupa. Karya-karya ini memberikan ruang lebih dalam bagi pecinta seni untuk menafsirkan karya-karyanya atau memerlukan waktu lebih lama untuk berselancar pada karya-karyanya. Awalnya saya melukis dekoratif, Pak. Dekoratif itu dengan tema-tema kekinian yang terjadi di masyarakat. Lukis itu merupakan catatan waktu lah. Apapun kejadian-kejadian yang bagi saya itu menarik untuk diangkat menjadi karya lukis, ya saya angkat. Tahun 85-86 itu sedang getol-getolnya terjadi, katakanlah pergeseran nilai, terutama pendirian fasilitas hotel itu, yang di mata saya itu adalah sebuah paradoks lah gitu. Lahirlah konsep marginalisme bagaimana tanah-tanah rakyat itu sudah dibangun hotel, akhirnya dia sebagai penonton saja. Entah itu terjadi secara sadar atau tidak sadar, itu kan kita tidak tahu hal itu. Yang jelas itu saya angkat menjadi sebuah karya-karya yang periodenya cukup lama, dan sampai hari ini pun saya masih merindukan dan melahirkan karya-karya yang bersifat dekoratif seperti itu. Ya, saya rubah gaya-gaya tradisi itu ke dalam muatan yang kekinian itu. Dengan warna yang saya angkat dari warna-warna yang tradisi juga. Seperti contohnya ini. Ini judulnya adalah Berburu dan Diburu. Yang di atas itu, berburu dan diburu. Ya, nelayan kita di pantai itu ya berburu dan dia ikan aja dia, tapi dia sudah diburu oleh investor di atas melalui pesawat-pesawat itu ya dia. Nah, yang kedua, ini karya-karya ini mencerminkan bagaimana hutan kita sudah habis. Tapi kita punya sebuah kearifan lokal untuk bagaimana kita ingat bahwa kita tidak lepas daripada alam itu sendiri dengan ritus-ritus yang kita punya di Bali gitu. Dan itu pun dari awal melalui inner proses lah di dalam diri kita. Enapan itu begitu mengkristal, saya tidak bisa wakilkan ke dalam bentuk-bentuk yang real atau yang dekoratif. Saya arahkan ke bentuk-bentuk yang absurd, yang abstrak ya begini. Tapi dia punya konsep. Konsepnya itu adalah bagaimana liarnya pikiran manusia. Bagaimana liarnya pikiran manusia mengapresiasi terhadap satu objek, dia bisa melahirkan persepsi yang berbeda. Itu dalam bahasa anunya itu ada istilah liar gitu lah, liar. Yang melahirkan konsep maya rupa. Maya berarti tidak ada, tapi dia tetap ada rupa. Begitu orang melihat lukisan saya yang abstraknya begini, dia bisa terkoneksi dengan alam bawah sadarnya dia.
alam pikirannya dia gitu. Nah, inilah akan menjadi lukisan-lukisan yang art murni begitu. Dia art murni. Terlepas dia menjadi sebuah koleksi atau apa, ya tidak mau tahu. Yang penting inilah karya-karya terbaru saya yang kekinian, yang mencerminkan bagaimana penggalian saya ke dalam tentang pikiran saya, yang mungkin orang lain juga mengalami hal itu. Dan lahirnya konsep Maya Rupa ini gitu. Karena mereka juga punya mind sendiri, dia punya pengalaman dengan pikirannya sendiri. Dengan melihat lukisan saya judulnya Maya Rupa, yang berkonsepkan Maya Rupa itu, dia bisa terbuka pikirannya bahwa oh saya juga pasti itu. Oh ini saya lihat objek ini adalah manusia, tapi orang lain tidak. Itu kan bekal pikirannya ada di dalam dirinya sendiri dan dibuka oleh begitu dia melihat lukisan saya. Nah, makanya kalau orang melihat lukisan saya, dia harus punya waktu untuk mengamati, untuk mengkoneksi pikirannya dengan lukisan saya. Dalam berkarya, Santrayana tidak hanya terpaku pada kanvas dan kertas sebagai medium. Bahkan Santrayana juga menggunakan sampah plastik sebagai material untuk mengekspresikan gagasan seninya yang disebutnya sebagai plastik recycle art. Hasilnya, berbagai karya artistik lahir dari plastik. Salah satunya berjudul Mahakala, dibuat tahun 2023. Karya ini syarat pesan edukasi bahwa penggunaan sampah plastik sangat membahayakan alam beserta isinya. Tanpa dikelola dengan baik, sampah plastik akan berubah menjadi kala yang siap membahayakan umat manusia. Selain sampah plastik, Santrayana juga memanfaatkan piringan gerinda bekas sebagai medium melukis. Jadi dalam konteks ini, Santrayana sejatinya ingin mengedukasi bahwa barang bekas bisa bernilai seni ketika mendapat sentuhan tangan terampil para seniman. Tiang tertarik pada sampah plastik itu sebenarnya tahun 2006. Ketika Tiang mengantarkan istri lewat sebuah jembatan, Tiang sebutkan jembatan itu jembatan di Sibang karena istri saya bekerja di Sibang. Tiap begitu Tiang melewati jembatan itu, Tiang mengamati air yang ada di bawah, barang 10 menit 5 menit karena asik diam itu enak gitu. Nah, saat Tiang menikmati air itu, konyong datang seseorang dengan tidak merasa bersalah, dia buang tas kresek yang begitu banyak dengan kampil, dia buang, plok. Ini kok urut dada sebenarnya, urut dada. Ini kok orang tidak merasa bersalah. Mungkin itu salah satu contoh aja. Mungkin sampai hari ini pun masih terjadi hal-hal seperti itu. Itu kan mencerminkan moral masyarakat kita. Nah, dari sana saya mengiang-ngiang di otak bawah sadar ini. Gimana caranya kita sebagai harus bisa melahirkan karya-karya sebagai yang salah satunya kita harus bisa kepedulian kita terhadap sampah plastik, terutama plastik itu berbahaya. Nah, berjenjang waktu ini Tiang bagaimana caranya. Nah, ketika saya berkunjung ke studio patung di Semeser di SMK 1, tergeletaklah bekas-bekas cetakan itu, tergeletak karena tidak terpakai. Ya di sana timbul niat untuk ini loh bisa saya buat sebuah karya. Terjadilah saat itu Tiang eksperimen satu karya kecil, satu karya Tiang masih ada videonya. Nah, dibuat dengan manual begitu sampai malam ya. Karena kehabisan bahan, kita tidak bisa memprediksi bahan, sampai api masih menyala, bahan habis ya terpaksa ember di kamar mandi itu dihabisin gitu loh, ember sanal gitu loh. Itu masih bisa saya lihat nanti karya yang pertama. Terus yang kedua, karya yang lebih besar lagi sengaja yang ciptakan di sekolah, dicetak di sekolah. Kenapa? Ingin memberikan edukasi kepada siswa. Itu utamanya dulu, bahwa kita sebagai guru katakanlah rasa itu harus diterjemahkan kepada siswa.
bahwa plastik itu masih bisa berguna. Sentuhan seni itu perlu bagi orang-orang yang kreatif. Dan tapi kepada masyarakat juga, karya-karya plastik saya yang terakhir yang judulnya Mahakala itu mencerminkan kalau kita lalai mempergunakan plastik dengan seenaknya, plastik itu akan bertriwikrama menjadi kala dan siap menghancurkan kehidupan kita. Itu mengembalikan kepada kita. Sebagai guru, Santrayana ingin mengimbaskan kedisiplinan dalam berkarya. Tak menunggu mood dan momen, tapi mengejar mood dan menciptakan momen. Karena itu, studio lukis Santrayana tak hanya di rumah, di sekolah, di jalan, bahkan di mana saja dan kapan saja. Karena itu, ketika pandemi COVID-19 melanda dan proses pembelajaran harus dibatasi, Santrayana justru mendorong siswa tetap berkarya. Ia pun menunjukkan semangat itu. Maka selama 3 tahun pandemi itu berlangsung, Santrayana berhasil melahirkan karya berukuran besar, yakni 3 meter x 8 meter berbahan kanvas dengan warna akrilik berjudul Ruat Kali Sanghara Bumi. Lukisan dekoratif yang berobjek beragam ritus penakluk merana itu mengingatkan umat manusia agar selalu menjaga keharmonisan dengan alam. Sebab munculnya wabah tak lepas dari kekurang harmonisan hubungan Buana Alit dan Buana Agung. Ada perlakuan yang error dilakukan selama ini terhadap alam. Bagi saya, kalau dulu ada teman-teman istilahnya mencari mood gitu. Kalau bekerja dia cari mood. Bagi saya konsep menunggu mood itu ya. Bagi saya dengan keterbatasan waktu yang kita punya, kita harus gali, kejar mood itu dengan apapun gitu. Makanya studio saya tidak menetap di rumah saja. Bisa studio di jalan, di sekolah, di mana saja saya tetap aja bawa catatan-catatan begitu. Saat mungkin ngantar istri, punya kewajiban ngantar istri lagi ya. Di dalam perjalanan ada selentingan mood baru, saya ke pinggir jalan, catat aja ini judulnya, ini minimal judulnya tercatat. Itu judul yang segar, kita tidak boleh lewatkan itu. Bagaimana mengaplikasikan ke kanvas itu masalah lain. Yang penting ada mood itu, tema dulu ditangkap di jalan itu di mana. Untuk mengaplikasikan itu tinggal tunggu waktu saja gitu. Langsung ada waktu digasak saja gitu, dia aplikasikan. Demikian juga di sekolah. Di sekolah saya juga bekerja, saya khusus punya ruang dengan teman-teman sambil ya guyonan gitu, kita kerja. Di sekolah juga ada lahir karya yang selama COVID itu ya, selama 3 tahun saya lahirkan karya yang berukuran bagi saya itu cukup besar, 8 kali 3 meter. Itu panel khusus saya selesaikan pada saat COVID karena saking stres lah, katakan kita ngajar di sekolah tidak diwajibkan, tapi kita harus memberikan materi kepada siswa. Bagaimana caranya? Sementara siswa prokes itu tetaplah, tapi dia harus mendapatkan pelajaran yang sewajarnya, semampunya dari saya. Ini adalah sebuah keadaan yang bagi saya langka. COVID itu langka sekali. Istilahnya dunia mecaru gitu loh. Kalau di Bali itu dunia itu sedang mecaru gitu. Carunya COVID ini orang-orang yang mungkin dipanggil untuk itu. Kita di Bali sebenarnya sudah punya cara-cara atau ritus-ritus untuk memberi rasa tawar lah untuk kita kembalikan kepada alam atau Tuhan sendiri. Karena selama ini kita lalai. Kita itu error banyak untuk memperlakukan alam sehingga alam mengembalikan itu kepada kita. Nah, ritus itulah yang saya tuangkan. Seperti ya mengelawang, menapak pertiwi, apalagi itu barong nong-nongan, baris gede, baris cekrewak, baris ketok jago, okokan, apapun yang gebok ende gitu ya, saya tuangkan di sana. Karena itu merupakan ritus-ritus untuk kita ingat kepada alam, ya ingat kepada alam. Kita harus memperlakukan alam itu seperti memperlakukan diri kita sendiri. Kita hormati. Demikian strategisnya fungsi dan eksistensi seni dalam kehidupan. Penglingsir komunitas Maharupa Batu Karu Tabanan ini berharap agar pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah, mesti lebih menukik perhatiannya pada seni rupa. Bentuk aksi nyata dengan menyediakan ruang apresiasi yang lebih layak, termasuk membuat regulasi yang mewajibkan pelaku pariwisata
menyediakan space art di masing-masing hotel maupun vilanya. Kemudian memberikan kesempatan bagi perupa untuk memamerkan karyanya. Itu menurut Santrayana salah satu cara menghargai perupa. Demikian juga pemerintah Kabupaten Tabanan hendaknya menyediakan ruang pameran yang layak bagi perupa, termasuk merealisasikan pembuatan buku besar seniman Tabanan yang nantinya dapat menjadi salah satu sumber inspirasi. Terlebih Tabanan banyak melahirkan seniman berkaliber internasional. Selain aktif berkarya, Santrayana juga banyak terlibat dalam pameran karya. Pria kelahiran Banjar Cau Blayu Marga Tabanan pada 29 September 1965 ini tercatat beberapa kali pameran tunggal, diantaranya di Taman Budaya Bali Art Center Denpasar, Museum Bali, Hotel Sheraton Nusa Dua, Hotel Sheraton Nusa Indah Nusa Dua, Hotel Four Seasons Jimbaran, dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau Bajra Sandi. Bali itu kan tidak pernah putus, yang namanya budaya, seni tidak pernah putus, dan itu napas daripada hidup kita di Bali. Terlepas dia menjadi ikon pariwisata, itu kan dampak ya, yang dari dulu konsep ngayah itu kan di sana dia, dengan ngayah, dengan membuat kober di pura, dengan membuat ider-ider, dengan membuat kekerep, dia sudah merasa bersyukur dan bangga karya itu bisa berguna bagi masyarakat. Nah, itu konsep awalnya. Dan perkembangan pariwisata memberikan ruang yang begitu luas. Bagaimana berkembang baik kepada ke material, baik kemana saja dia bisa memberikan peluang yang bagus. Nah, sekarang masalahnya cuma satu di antara sekian banyak yang saya bisa utarakan. Ya, kepedulian pemerintah kita masih belum menukik tentang khususnya seni rupa. Karena apa? Karena mungkin di permukaan tidak terjadi sebuah barter lah, jual beli begitu buah, tapi di bawahnya, di bawah arus itu setiap hari tamu-tamu itu sedang gulung lukisan di pasar seni. Katakan di pasar seni setiap hari itu, belum lagi di Ubud, di arsop-arsop itu yang nilainya miliaran. Kalau kita bisa search ke sana pasti nilainya miliaran. Itu yang tidak dilihat oleh ya stakeholder katakanlah untuk sekarang. Nah, tapi di dalam kenyataannya yang problem yang dihadapi oleh seniman, terutama kita, saya sendiri terutama ya, tidak adanya sebuah ruang-ruang apresiasi yang layak. Katakan harapan saya ya pemerintah harus memberikan peraturan kepada semua hotel atau di instansi pariwisata untuk menyediakan ruang-ruang apresiasi itu, include di dalam pembangunan hotel itu sendiri. Itu sebuah penghargaan besar bagi saya. Bagi kita seniman mungkin itu yang diharapkan. Tidak hanya sekadar ruang tukar-menukar dolar, tapi itu ruang apresiasi, cara menghargai kita sebagai pelukis kan di sana diberikan kesempatan. Ya tergantung kita, laki kita kalau sudah ketemu di sana ya ketemu gitu. Nah, itu yang belum terjadi. Harapan saya kepada pemerintah ya, apalagi pemerintah yang baru, tolong ciptakan sebuah ruang pameran yang layak lah untuk daerah Bali, pameran yang layak, gedung yang layak untuk berpameran. Di samping juga mewajibkan setiap destinasi atau hotel-hotel untuk mendirikan sebuah ruang apresiasi. Ya, semacam galeri. Kan ada interaksi antara bule dengan kita sebagai kreator. Di sana ada interaksi dan ada aturan-aturan. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya untuk menghargai seniman kita. Bagi kita di Tabanan, khususnya teman-teman kita di Maharupa, dia sudah berkiprah dengan sekuat tenaga mengikuti irama yang selama ini diberikan oleh pemimpin kita di Tabanan. Tapi saya lihat semakin lama semakin saru saja, semakin saru geremeng cita-cita kita untuk mendirikan membuat sebuah buku besar aja itu mentok di tengah jalan. Tapi saya tidak putus harapan. Saya tidak putus harapan karena saya punya optimisme yang besar. Apabila siapapun yang memimpin di Tabanan nanti, saya mohon atas nama pribadi, mungkin juga teman-teman di Maharupa Batu Karu, tolong realisasikan satu permintaan kita untuk membuat buku besar seniman Tabanan, karena Tabanan itu mempunyai seniman yang berkaliber internasional.
Tidak 1, 2, 3, dia punya pengaruh besar untuk memajukan Tabanan khususnya. Dan Bali dan bahkan dunia dia punya literasi yang banyak, punya perjalanan. Itu merupakan intan-intan yang mesti Bapak pemimpin Tabanan bisa create, bisa berikan sebuah perhatian dengan mendirikan sebuah ruang pameran di Tabanan yang presentatif. Bukan hanya sekedar memberikan ruang pameran, tapi memberikan ruang untuk sirkulasi karyanya dengan menghadirkan tamu-tamu yang berkunjung ke Tabanan sebagai kewajiban untuk melihat itu. Sebagai kota Tabanan, di samping agraris, katakanlah dia melahirkan orang-orang yang jenius. Saya sebutkan Pak Nyoman Warte, Madi Wiante, Mario almarhum. Dan sekarang itu berserakan teman-teman kita yang di Tabanan yang siap menggantikan, menambah posisi-posisi yang penting berkesenian di Tabanan. Harapan saya, siapapun Bapak yang nanti memimpin Tabanan, jangan lupakan kami sebagai seniman, bahwa kami punya suatu kekuatan yang besar untuk ikut memajukan Tabanan. Di samping juga sawah-sawah yang masih tersisa, tapi di tangan-tangan kami perupa-perupa ada harapan besar untuk lebih memajukan Tabanan sesuai dengan porsi kami. Kalian menciptakan makhluk laut yang diwakili oleh gajah. Kesenimanan Santrayana diapresiasi oleh perupa IKD Agus Satya Dwi Putra SPD. Guru seni SMKN 1 Sukawati ini menilai bahwa Santrayana adalah sosok motivator dan inspirator yang baik. Santrayana banyak mendorong dirinya agar lebih semangat berkarya. Karya-karya Santrayana banyak menginspirasi. Kekuatan garis terutama dalam karya seni maya rupa sangat kuat dan memiliki ciri khas tersendiri. Karena itu ia berharap Santrayana tetap berkarya sehingga selalu menginspirasi. Siapapun berperan, dia mempunyai beban yang berat, tanggung jawab yang berat, seperti yang kalau menurut yang pribadi, terus terang, yang bisa seperti sekarang ini, Pak Wayan Santrayana ini sangat banyak perannya. Di antaranya saya merasa terinspirasi karena dulu ketika menjadi seorang siswa, Pak Wayan Santrayana ini terus terang sangat mensupport sekali. Entah itu dari tugas-tugas yang diberikan. Dulu saya adalah bisa dibilang murid yang agak pasif, tidak begitu aktif dalam berkarya. Tapi setelah ketemu dengan Pak Wayan ini, beliau memberikan didikan yang begitu membara, artinya menggebu-gebu agar anak didiknya ini berhasil. Nah, salah satu yang masih saya ingat sampai sekarang yaitu ketika membuat karya sketsa. Dulu saya sebelum diajar sama beliau, saya menggores itu apa istilahnya ya, seperti ketakutan, takut salah, takut ada yang keliru dan lain sebagainya. Namun ketika beliau meyakinkan bahwa menggores itu spontanitas saja, jangan takut salah. Jadi kata-kata beliau itu mensupport saya agar tidak canggung dalam menggores. Nah, dari hal itu yang membuat saya bisa berkarya sampai sekarang ini. Beliau berperan penting, entah itu dari keberhasilan saya dalam belajar di sekolah, bahkan ketika kuliah pun beliau sempat membantu saya dalam penyusunan skripsi. Saya ambil beberapa materi yang dari hasil-hasil karya beliau yang saya terapkan di sana. Bahkan ketika saya ikut menjadi guru pun Pak Wayan Santrayana ini juga ikut membantu dalam menyampaikan bahwa saya ingin ikut belajar mengajar di sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. Jadi peran serta dalam saya berkesenian dari Pak Wayan Santrayana ini sangat banyak sekali ya lingkupnya dalam kegiatan saya. Bahkan ketika saya memulai merintis membuat karya lukisan wajah ini pun saya terus terang sekarang menekuni di lukisan wajah, dan Pak Wayan Santrayana juga mensupport bahwa Gus, kamu tinggal di Sukawati gampang loh nanti
dalam mempromosikan karya dan lain sebagainya. Jadi jalani saja, tekuni itu. Jadi biarkan nanti hasil itu menyusul. Saya masih teringat sampai sekarang apa yang dipesankan oleh Bapak Wayan Santrayana ini, dan sampai sekarang saya menjadi Pak Wayan ini menjadi motivasi bagi saya sendiri. Ingin saya harapkan yaitu Bapak Wayan Santrayana ini tetap aktif dalam berkarya, mencurahkan hasil yang ada di dalam dirinya ini ke dalam media kanvas ataupun media yang lainnya, seperti bahan-bahan plastik yang menjadi karya instalasi sesuai dengan apa yang mau ditampilkan, apa yang mau diwujudkan, agar nanti ketika mungkin bapaknya selesai pensiun semakin aktif lagi dalam berkarya, memotivasi anak didik di sekolah. Pemirsa, demikianlah kiprah Santrayana dalam dunia seni rupa. Semoga suami Niputu Rusmini dan ayah dari Niputu Prascitaniti, Nimade Sri Harimahayoni, Ninyoman Prabasundari, dan Niketut Amrita Candani ini makin banyak melahirkan karya seni rupa yang berkarakter dan menjadi salah satu sumber rujukan dalam dunia seni rupa.